Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang ending explain di series Moon Knight episode kelima. Aku saranin kalian untuk nonton dulu video-video penjelasan aku yang lain. Di sana ada full alur cerita dan penjelasan detail dari awal sampai akhir untuk setiap episode Moon Knight, serta penjelasan detail masing-masing episodenya. Link video sudah aku pin di kolom komentar. Oke, let's check it out. Di akhir episode kelima, akhirnya Dewi Tawaret sadar akan kejahatan Arthur Harrow dan Dewi Amit yang mengirim banyak jiwa belum bersalah ke gurun pasir, menyebabkan kekacauan di dunia atas dan bawah. Akhirnya Dewi Tawaret setuju membantu Stephen dan Mark dengan memutar balik bahtera perahu Khufu menuju gerbang Osiris agar bisa kembali ke dunia atas. Walaupun tubuh Mark sudah mati, namun mereka berencana membebaskan Khonshu dari patung Ushapti agar Mark bisa sembuh dan dihidupkan kembali oleh kekuatan Khonshu. Tetapi semua terhalang dengan timbangan Stephen dan Mark yang tak kunjung seimbang. Jadi timbangan mereka harus seimbang untuk menyelamatkan jiwa mereka dari kejaran iblis Duat yang akan menyeret setiap jiwa yang tak seimbang. Jadi di ending episode kelima ini cukup membuat hati sedih ya, karena kematian Stephen Grant yang membeku berubah menjadi batu. Semua terjadi karena timbangannya tak seimbang. Dalam upayanya membantu dan menyelamatkan Mark dari serangan iblis Duat, Stephen akhirnya mengorbankan dirinya. Semua agak kecewa dengan ending kematian Stephen ini, karena Stephen Grant ini fanbase-nya lumayan gede sampai trending di Twitter karena kematiannya. Sikap dan hati Stephen yang baik, pintar, penyayang membuatnya jadi karakter yang difansin para penonton series ini. Semua masalah bersumber karena scale of justice, timbangan keadilan Mark yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan bulu kebenaran. Menurut Dewi Tawaret, dua jantung Mark dan Stephen masih belum lengkap. Mereka berdua disuruh cari lagi kebenaran akan diri mereka dengan saling jujur dan terbuka satu sama lain. Karena timbangan tidak seimbang inilah membuat Mark tertahan dan gak bisa masuk ke alam Aru, padang alang-alang yang menggambarkan surga versi mitologi Mesir. Padahal mereka sudah terbuka dan jujur satu sama lain. Mark sudah menceritakan semua kebenaran kepada Stephen tentang pekerjaannya menjadi tentara bayaran Bushman, kehidupannya sebagai hero vigilante Moon Knight yang membunuh setiap kriminal predator di malam hari, bagaimana ia bisa terikat sumpah janji sebagai avatar dewa Khonshu dan menjadi Moon Knight, tinju keadilan dan pembalasan Khonshu, sang pelindung musafir di malam hari. Bahkan Mark sudah jujur akan masa lalunya, yang dimana pada masa kecilnya kepribadian Mark ini menjadi hancur, trauma dan menjadi rusak akibat perlakuan ibunya yang terus membenci dan memukuli Mark. Karena kesalahan dosa yang ia perbuat membuat adiknya Roro, kalau nama aslinya di komik itu Ronald Spector, terbunuh dan mati. Hal itu terus menghantui Mark dengan rasa bersalah dan terciptalah kepribadian lain alter ego, yaitu Stephen Grant sebagai karakter baik hati penyelamat Mark Spector dari kenyataan pahit kehidupannya. Jadi itu ya origin story terciptanya kepribadian Stephen Grant. Mark juga sudah memberitahu Stephen akan kematian ibunya dan semua hal yang terjadi. Awalnya Mark tidak ingin Stephen tahu karena Stephen ini emang kepribadian Mark yang diciptakan untuk tidak mengetahui hal-hal buruk tentang kehidupannya agar bisa hidup normal dan bahagia. Namun demi menyeimbangkan timbangan, Mark harus jujur. Semua sudah terungkap, bahkan Mark dan Stephen akhirnya bisa berdamai dan bisa saling mengerti satu sama lain. Stephen pun hadir sebagai penyemangat Mark bahwa kematian yang menimpa adiknya Roro bukan kesalahannya, dan semua hal buruk yang diucapkan ibunya, perlakuan ibunya yang menyiksanya adalah kesalahan dan Mark harus meninggalkan rasa bersalahnya itu. Namun pada akhir perjalanan Mark dan Stephen menelusuri masa lalu, scales atau timbangannya masih belum seimbang juga, membuat Dewi Tawaret tidak bisa membantu mereka lagi dan tidak bisa melawan takdir. Jadi ending episode kelima itu gitu ya. Setelah semuanya terungkap, setelah sudah ngomong hati ke hati antara Stephen dan juga si Mark ini, tapi scales of justice, timbangan keadilan itu masih belum seimbang juga. Menimbulkan banyak pertanyaan juga gitu loh. Sebenarnya bagian mana yang salah? Sebenarnya bagian mana yang belum terungkap? Bisa aja ini mendukung teori bahwa memang seharusnya di situ ada jantungnya si Jake Lockley juga ya, kepribadian ketiga yang tidak disadari oleh Stephen dan Mark. Jadi kalau menurut aku, scales atau timbangan keadilan ini masih belum seimbang karena seharusnya jantung Jake Lockley sebagai kepribadian ketiga lah yang harus ikut diambil dan dimasukkan ke timbangan agar seimbang. Tapi sayangnya Mark dan Stephen gak sadar akan kehadiran Jake yang dikurung dalam sarkofagus yang berwarna hitam merah tadi. Pada episode keempat Moon Knight, kehadiran Jake Lockley ini sebenarnya sudah ditis. Dari mulai gambaran ending kredit Moon Knight menunjukkan tiga kepribadian Mark, juga kebingungan Mark dan Stephen akan kejadian-kejadian yang tak pernah mereka lakukan. Terus siapa yang melakukan? Dan siapa yang mengajak wanita ini makan steak? Sarkofagus merah hitam yang bergoyang-goyang berisi kepribadian ketiga Mark, ya si Jake ini. Di scene ini juga refleksi mukanya mirip Jake, ada kumisnya. Bahkan di scene ini netizen berpendapat bahwa ini adalah Jake dengan gambaran yang penuh luka di mukanya. Cara ngomongnya berbeda, aksennya pun berbeda, dan tindak tanduk body language-nya juga berbeda dari Stephen dan Mark. Maka jalan satu-satunya membuat timbangan seimbang adalah pengorbanan
pengorbanan Stephen atau kematian kepribadian Mark ini. Mereka nggak sadar bahwa hal ini bisa terjadi. Semua terjadi begitu saja seiring dengan pengorbanan Stephen secara tiba-tiba. Scale of Justice pun akhirnya seimbang. Mark pun terkirim ke dimensi alam Aru, padang alang-alang surgawi versi mitologi Mesir. Sedangkan nasibnya Stephen, kasihan ya, dia membeku menjadi patung batu di tengah gurun pasir. Jadi sebenarnya kalau menurut aku itu ada dua cara ya yang bisa membuat timbangan ini seimbang. Selain tadi mereka berkata jujur satu sama lain dan membuka kebenaran. Tapi si Mark dan Stephen ini nggak sadar ya. Cara yang pertama dengan memasukkan semua jantung 3 kepribadian Mark termasuk Jake Lockley, atau cara yang kedua hanya memakai jantung Mark Spector saja untuk ditimbang dan tidak memakai jantung kepribadian lainnya dan merelakan kepribadian tersebut. Sejauh ini hal ini sih yang bisa kita simpulin. Maka dapat dipastikan next episode akan menceritakan bagaimana Mark akhirnya bisa kembali ke dunia asli dengan sekali lagi menggunakan kekuatan Khonshu yang sudah dibebaskan dari dalam Ushabtinya untuk menghentikan perbuatan Arthur Harrow dan Dewi Amit. Jadi setelah sukses menembak 2 kali si Mark dan membunuh Mark, Arthur Harrow dan Dewi Amit ini sudah mulai beraksi dengan mengirim jiwa-jiwa yang belum bersalah ke underground, menyebabkan kekacauan di dunia atas dan bawah. Nah, pertanyaan berikutnya, Dr. Harrow ini posisi dan tugasnya seperti apa sih? Baik atau buruk si Dr. Harrow ini? Ada beberapa teori, yuk kita bahas ya. Teori yang pertama, Dr. Harrow versi ini yang berkumis adalah gambaran dokter di rumah sakit jiwa ketika dulu Mark dirawat. Dia baik, berusaha membantu Mark untuk menerima kebenaran tentang dirinya, berkata jujur kepada Stephen, dan berdamai dengan masa lalu dan rasa bersalahnya agar Mark bisa sukses melalui alam duat menuju alam Aru. Pikiran Mark mengambil bentuk wajah Dr. Harrow sebagai bentuk yang dia kenali seperti penjelasan Dewi Tawaren. Bentuk rumah sakit jiwa juga sebagai afterlife-nya Mark, menunjukkan bahwa dahulu Mark merasa aman jika di rumah sakit jiwa ini. Jadi pikiran Mark ini saling bertumpuk. Ada pikiran di dalam pikiran, ada alam bawah sadar di dalam alam bawah sadar. Intinya si Dr. Harrow versi episode ini baik dan mencoba membantu Mark. Jadi memang ya, semua yang terjadi di episode 1, 2, 3, 4 itu bukan halusinasi dan memang semuanya itu terjadi. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua adalah Dr. Harrow atau Arthur Harrow ini masih tetap jahat. Karena di dunia asli, badan Mark yang tertembak sedang disihir oleh Arthur Harrow untuk melihat ke dalam pikirannya, mencari kelemahannya agar dapat memisahkannya dengan kepribadian Stephen Grant dan mulai mengorek ingatan masa lalu Mark, seperti yang Agatha lakukan di WandaVision. Teori yang ketiga adalah Dr. Harrow ini emang bener dokternya si Mark saat dirawat di rumah sakit jiwa dulu, dan ini merupakan kilas balik masa lalu yang bertumpuk satu sama lain di pikirannya si Mark bersamaan dengan kejadian Mark dan Stephen bertemu Dewi Tawaren. Dr. Harrow ini sebelum jadi fanatik Dewi Amit emang beneran seorang dokter psikologi yang merawat Mark, karena di komik karakter asli Arthur Harrow ini emang seorang dokter atau ilmuwan. Kalau aku cenderung setuju dengan teori yang pertama karena lebih masuk akal aja, karena emang si Mark ini kan sudah mati dan Arthur Harrow juga sudah fokus ke Dewi Amit untuk menjalankan misi mereka selanjutnya. Jadi si Mark ini udah gak dipedulikan lagi sih. Jadi hal yang harus dihadapi Mark selanjutnya adalah ia harus berpikir ya bagaimana dia bisa sampai ke surga padang alang-alang di alam Aru itu. Terlihat di ending episode kelima ini, mukanya Mark Spector itu kayak kecewa, sedih dan merasa bersalah ya. Mungkin dia sangat merasa kehilangan dengan apa yang terjadi dengan Stephen yang mati menjadi batu. Kasian banget ya di ending si Stephen ini, padahal karakternya sudah bagus banget. Dia sudah berani melindungi Mark, dia sudah memahami Mark, malah dia mati jadi batu. Apakah Stephen Grant bisa muncul dan hidup lagi? Tentunya bisa ya guys, karena kan ini sebenarnya hanyalah karakter yang diciptakan Mark di dalam dirinya. Mungkin aja next episode dia hidup lagi. Nah, pertanyaannya yang paling besar berikutnya adalah kemana sih sebenarnya Jake Lockley ini? Sebenarnya si Jake Lockley ini masih dikurung ya di sarkofagus berwarna merah hitam ini. Cuman ada teori yang berkata bahwa di scene ini sebenarnya adalah Jake Lockley yang terkadang secara tiba-tiba mengisi personalitinya badan Mark Spector. Jadi masih simpang siur banget informasinya tentang kehadiran si Jake Lockley ini di setiap episode. Tapi memang benar ya, si Jake Lockley ini ada di series Moon Knight, tapi belum dijelaskan dengan secara detail dia ini muncul di episode mana aja. Semoga aja di episode 6 nanti dijelaskan kemunculan asli si Jake Lockley ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia pendapat aku tentang ending explain episode kelima ini. Aku juga sudah bahas video penjelasan tentang episode kelima ini detail banget juga. Kemarin ya sudah aku upload, kalian bisa lihat videonya, link sudah aku pin di kolom komentar. Gimana jadi menurut kalian? Siapa itu Dr. Harrow?
Di mana Jake Lockley sebenarnya? Apa yang terjadi dengan Mark selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gak apa-apa ya kalau salah teman-teman semuanya, nama juga diskusi bareng. Seriesnya kan juga belum tamat ya, masih tersisa 1 episode lagi. Jadi semuanya yang kita pikirkan, teori-teori ini masih sifatnya belum jelas kebenarannya. Sampai season 1 Moon Knight ini tamat baru kita bisa ambil kesimpulan. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang ending explain video penjelasan episode kelima series Moon Knight. Betul-betul A+ banget ya, episode kelima ini muter otak banget kita nontonnya karena scene-nya itu seperti jumping seperti itu ya. Dan juga aktingnya Oscar Isaac memerankan 2 karakter sekaligus. Itu emang keren dan luar biasa banget ya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.